Seperti biasa, setiap tahun kelompok yang menamakan diri mereka 212 akan reuni lagi. Selalu ada agenda politik yang diusung kelompok 212. Kalau nggak ada agenda politik, ya mending di rumah saja. Karena agenda politiklah yang menyediakan nasi bungkus untuk dinikmati bersama. Apalagi ini sudah mendekati akhir tahun. Ya, harus ada bonus Natal dong. Reuni 212 akan tetap digelar di waktu yang tepat. Meskipun kita nggak tahu sekolahnya di mana dan lulusan tahun berapa mereka, kelompok ini reuni terus setiap tahun. Sampaikan mosi tidak percaya ini kepada MA untuk membubarkan daripada sidang dagelan, sidang rekayasa yang diduga rekayasa, juga sidang abal-abal itu dengan kekuatan umat penuh turun ke jalan. Itu kita mengajak seluruh umat Islam untuk mengawal kasus daripada kilometer 50. Itu juga kita meminta kepada umat Islam untuk terus mengawal daripada yaitu kasus Habib Rizik yang dijerat sampai saat ini 4 tahun. Ayo kita turun bersama lagi, kita rapatkan barisan lagi. Selalu ada agenda politik yang diusung kelompok 212. Kalau nggak ada agenda politik, ya mending di rumah saja. Karena agenda politiklah yang menyediakan nasi bungkus untuk dinikmati bersama. Apalagi ini sudah mendekati akhir tahun. Ya, harus ada bonus Natal dong. Ketua Umum atau Ketum Persaudaraan Alumni PA 212, Ustadz Selamat Ma'arif mengatakan, reuni Akbar 212 insya Allah akan tetap dilaksanakan tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk aksi unjuk rasa maupun pertemuan melalui virtual. Ujar Selamat kepada kantor berita politik Ermol Minggu 31 Oktober. Reuni 212 akan tetap digelar di waktu yang tepat. PA 212 kata Selamat saat ini tengah mempertimbangkan acara reuni Akbar 212 akan dilaksanakan dengan cara turun ke jalan melakukan unjuk rasa lantaran saat ini khususnya di ibu kota Jakarta sudah banyak terjadi aksi unjuk rasa. Masih dipertimbangkan, pungkas Selamat. Sudah bisa diterka apa yang jadi bahan pertimbangan mereka. Tentu bukan masalah pandemi, karena terbukti beberapa kali mereka sudah pernah melakukan aksi turun ke jalan di saat pandemi sedang ganas-ganasnya. Pertimbangan mereka pastinya ada atau tidak bohir yang siap mendukung mereka dengan segepok duit buat beli nasi bungkus untuk dibagi pada kambing congek pengikut mereka. Sisanya yang masih 90%-an yang masuk kantong pribadi buat modal tahun baruan dan happy-happy pesta pora. Aksi 212 merupakan aksi unjuk rasa dari umat Islam yang digerakkan oleh Habib Rizik Syihab pada 2 Desember 2016. Kala itu masa aksi 212 menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjarakan karena dianggap menistakan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Suarakan kebenaran, suarakan keadilan. Allah. Akhirnya sambil menunggu utusan kita di dalam, saya minta tolong. Baik, sekali lagi, saudara, saya mau tanya, begitu Anda pulang ke rumah masing-masing, tetap semangat berjuang, tetap semangat berjuang. Dan kalau besok kita dengar kabar pemerintah sudah memberhentikan gubernur terdakwa, bersyukur tidak? Terkasih tidak? Dan besok penista agama dipenjarakan, senang tidak? Bersyukur tidak? Takbir! Setelah aksi 212 pada 2016 itu sukses dihadiri dengan jutaan orang bodoh dari berbagai daerah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, pada tahun selanjutnya di tanggal yang sama secara rutin digelar reuni Akbar 212. Reuni 212 menjadi ajang unjuk kekuatan bagi mereka. Walaupun jumlah pesertanya kian hari kian sedikit, seiring banyaknya orang yang sadar jika hanya diperalat oleh gerombolan busuk. Para petinggi 212 ini merasa jumawa setelah mereka sukses menggulingkan Ahok dan menempatkan Wan Edan jadi gubernur-gubernuran yang sama sekali tak becus kerja. Salah satu petinggi 212 yang memanfaatkan kesuksesan tersebut adalah Novel Bamukmin, orang yang dulu pernah ngaku-ngaku sebagai habaib, namun akhirnya terbongkar jika gelar habaib itu hanyalah hayalannya saja, guna menaikkan derajatnya di hadapan umat Islam. Novel Bamukmin merasa pantas menjadi calon wakil presiden dengan bermodalkan jumlah peserta aksi 212 yang dulu pernah hadir. PA 212
ataupun komponen elemen 212 harus siap mulai dari sekarang. Mereka sudah siap, kita juga harus siap untuk berjihad secara konstitusi ini. Maka saya memilih untuk mengambil posisi sebagai cawapres. Nah, kesempatan itu saya sampaikan di beberapa media, di beberapa wawancara untuk benar-benar kita siap untuk menjadi cawapres. Angka itu selalu ia gembar-gemborkan sebagai senjata andalannya, merasa kuat sehingga selalu memaksakan kehendaknya agar dituruti semua orang, termasuk pemerintah dan aparat keamanan. Dia selalu merasa dirinya yang paling benar. Emosi tak percaya ini harus disampaikan. Nah, penyampaian ini harus serius. Kenapa harus serius? Bukan lagi perwakilan satu orang, dua orang. Kalau bisa kita kawal seluruh umat Islam ini, sampaikan mosi tidak percaya ini kepada MA untuk membubarkan daripada sidang dagelan, sidang rekayasa yang diduga rekayasa, juga sidang abal-abal itu dengan kekuatan umat penuh turun ke jalan. Kalau kita hanya perwakilan, mereka nggak pernah dengar sudah. Kalau kita sudah kepung itu pengadilan negeri Jakarta Selatan, kita sudah datangin itu yudikatif, legislatif maupun daripada eksekutif, insya Allah mereka akan dengar. Tapi kalau kita tentang perenang, hanya perwakilan demi perwakilan, apa yang diperjuangkan oleh kita boleh dikatakan, mereka tidak mau mendengar. Untuk itu kita mengajak seluruh umat Islam untuk mengawal kasus daripada kilometer 50 ini. Begitu juga kita meminta kepada umat Islam untuk terus mengawal daripada yaitu kasus Habib Rizik yang dijerat sampai saat ini 4 tahun. Pandemi sudah selesai. Ayo kita turun bersama lagi, kita rapatkan barisan lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita memang wajib berjuang, tapi kemenangan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang, kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persatuan kesatuan. Insya Allah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam Indonesia. Menjelang acara tahunan mereka, Novel kembali memprovokasi pengikutnya untuk turun ke jalan. Kali ini ia menganggap peradilan kasus kilometer 50 adalah peradilan dagelan. Koplak memang makhluk satu ini, yang dagelan itu kalian, bertingkah konyol tapi merasa sok yes. Ya begitulah kelakuan mereka, selalu membawa-bawa nama umat, merasa mewakili semua umat muslim di Indonesia yang jumlahnya ratusan juta. Padahal penulis sendiri sebagai seorang muslim tidak pernah merasa terwakili oleh mereka. Malah jijik melihat kelakuan dan tingkah pola mereka yang terus-menerus merusak kedamaian. Sayangnya, gerombolan pecundang itu akan terus eksis karena masih banyak politikus hitam di negeri ini yang memanfaatkan jasa mereka